Halo Virgo, welcome back to my channel. Apa kabar Virgo semuanya? Semoga Virgo selalu sehat dan bahagia. Buat Virgo, kita reading kembali. Kali ini bertemakan tentang perasaan terdalamnya dia. Apakah yang dia rasakan saat ini? Kita akan lihat ya. Buat Virgo, membaca ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Virgo. Kita akan lihat di sini, kamu renungkan, fokuskan dia, orang yang kau pikirkan ya. Di sini kita akan lihat perasaan terdalamnya dia. Apakah perasaan terdalamnya dia? Orang yang kamu fokuskan buat Virgo di sini. Oke. Bagi yang ingin personal reading, bisa follow IG atau DM di IG kita atau di Facebook ya. Nanti baru kita lanjutkan ke WA. Dan buat ketinggalan reading sebelumnya, bagi yang ketinggalan bisa dilihat ya di kolom deskripsi juga ya. Buat Virgo semuanya. Dan ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi juga dan bisa berbolak-balik ya. Kadangkala yang kebaca itu energi kamu, kadangkala energi orang yang kamu fokuskan. Dan tidak semua juga dari Virgo akan resonate ya. Buat Virgo yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Ya, mudah-mudahan ke depan akan bisa kebaca lagi energi kamu di sini ya. Oke, kita lanjut dengan melihat perasaan terdalamnya dia seperti apa. I'm starting to understand our connection. Nah, di sini aku mulai memahami hubungan kita. Nah, di sini kondisinya terlihat bahwa hubungan kamu dengan dia itu yang masih berteman, yang masih bersahabat, yang masih PDKT ya. Di sini sudah terlihat ya bahwa hubungan ini sejauh ini ya masih seperti ini gitu ya. Bagi kamu yang merasakan. Jadi ada sebagian dari kamu juga memahami bahwa kalau cinta itu tidak harus diungkapkan. Ya, kalau kondisi di sini kamu berteman, tetapi satu sama lain saling terikat gitu ya, saling merasakan kenyamanan. Nah, sebenarnya sih itu tidak butuh tidak butuh penjelasan bahwa aku mencintai kamu, aku sayang kamu. Tidak harus seperti itu. Kadang-kala ada seseorang tidak mau mengungkapkan, tetapi tindakannya dia ya bahwa hubungan itu sudah berjalan gitu. Itu gambaran dari sebagian dari kamu ataupun dia di sini. Sehingga di sini dia mulai menyadari bahwa ternyata kita adalah suatu pasangan gitu ya. Tanpa kamu mengatakan apa-apa, tanpa kamu mengatakan cinta, nah ternyata rasa itu ada gitu. Jadi ya hubungan ini berjalan seperti air mengalir apa adanya, tanpa satu sama lain harus mengatakan aku cinta kamu. Tidak seperti itu juga ya. Kadangkala dengan sikap, dengan tindakan kita sudah tahu bahwa wah ternyata dia suka, ternyata dia cinta, ternyata dia sayang. Seperti itu ya gambaran di sini. Sebagian dari dia ya ada. Jadi perasaan dia terdalam itu ya dia menyadari bahwa memahami bahwa hubungan kita ini seperti ini gitu loh. Apa yang saat ini kita alami ternyata ya kita saling membutuhkan. Nah, itu ya sebagian dari kamu merasakan hal itu. Nah, untuk selanjutnya di sini perasaan terdalamnya dia. Sometimes I stay awake thinking about you. Nah, kadang-kala saya terkadang aku tetap terjaga memikirkanmu gitu ya. Kadang-kala aku selalu memikirkan kamu, tentang kamu ya. Walaupun di sini dia berjauhan, walaupun di sini kamu dengan dia
lagi berantem, atau kamu yang lagi break sama dia, udah terputus hubungan, ternyata di sini ya semua itu masih ada dalam pikiran dia. Aku masih mikirkan kamu kok. Justru aku saat kita terpisah, aku malah makin pengen ketemu kamu, pengen jumpa kamu. Rasanya cinta itu kok makin tumbuh gitu. Itu yang dia pikirkan di sini. Itu perasaan terdalamnya dia. Jadi ya dia masih punya rasa kepada kamu sebenarnya. Itu yang dirasakan oleh dia. Ya, walaupun dia sadar hubungan kamu dengan dia itu tidak bisa dipertahankan, atau mungkin di sini kamu kondisinya lagi break sama dia, gitu ya. Nah, itu yang membuat dia merasakan bahwa aku membutuhkan kamu sebenarnya, gitu, tanpa kamu sadari, dan aku juga tidak menyadari bahwa perpisahan kita ini sangat menyakitkan bagi aku. Nah, itu yang dia rasakan ya. Di sini ada selanjutnya perasaan terdalamnya dia. It's time for me to heal now. Sudah waktunya bagi saya untuk sembuh sekarang. Nah, sebagian dari dia ataupun kamu lagi healing di sini, atau kecewa dengan seseorang di masa lalu kamu, atau dia mengkhianati kamu, ataupun sebaliknya ya, karena di sini bisa saja berbolak-balik energinya. Jadi dia merasakan, ya saat ini aku harus sembuh. Aku tidak mau kondisi aku terus-menerus seperti ini, tidak ada perkembangan. Aku merasa tersakiti, aku merasa kesepian ya. Aku merasa tidak ada orang menyayangi aku. Nah, itu semua harus aku singkirkan perasaan itu. Aku tahu teman-teman, saudara, nah itu mungkin sayang sama aku ya. Jadi ya kekecewaan, aku dikhianati. Nah, itu membuat aku sangat terpuruk sekali. Jadi ya aku tidak ingin seperti ini lagi gitu. Jadi kamu di sini, diri kamu sendiri memang benar-benar pengen healing di sini, pengen benar-benar melupakan hubungan yang toksik, hubungan yang dia manipulatif, atau memang dia yang suka on off, yang tidak bisa menghargai kamu di sini, atau dia yang yang egois ya. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri, tidak pernah memikirkan kamu, tidak pernah memikirkan kebahagiaan kamu di sini. Jadi ya buat apa aku pertahankan orang seperti itu? Toh hati kita juga yang sakit ya. Aku berhak kok untuk bahagia ya. Nah, itu akhirnya kamu menyadari dimana aku harus bahagia gitu ya. Aku tidak mau seperti ini terus. Itu yang kamu rasakan saat ini ya. Nah, di sini ada I know I miss it of everything. Nah, di sini aku tahu aku mengacaukan semuanya. Nah, kondisinya di sini dia merasa ada salah ya. Aku tahu bahwa apa yang aku perbuat ke kamu itu salah. Aku meninggalkan kamu, aku salah sebenarnya. Tapi ya gimana? Hubungan kita ini ya tidak bisa disatukan. Dikarenakan ada perbedaan antara aku dengan kamu, dan kamu juga tidak bisa ya melakukan perjuangan, atau aku juga tidak bisa berjuang untuk itu gitu ya. Karena suatu perbedaan itu, dimana ada suatu perbedaan keyakinan. Nah, itu kan susah kalau seandainya salah satu dari kamu tidak ada yang berkorban gitu ya. Nah, itu sih bagi kamu yang LDRan juga di sini ya, dia merasakan bahwa kita berjauhan, kayaknya nggak bisa deh kita bersatu walaupun kita saling mencintai. Tetapi gimana coba kita mau melakukan komitmen, sementara ya kamu di sana, aku di sini. Sementara salah satu dari kita tidak mau berkorban, tidak mau mengikuti keinginan salah satunya diri kita gitu ya. Seperti itu. Jadi ya buat kamu yang LDRan, coba kamu pikirkan sekali lagi sebaiknya seperti apa hubungan kamu gitu ya di sini. Jadi dia tidak merasa bersalah, ataupun kamu tidak merasa bersalah di sini. Harus ada suatu kesepakatan antara kamu dengan dia. Seandainya ada suatu perbedaan yang tidak bisa membuat hubungan kamu dengan dia itu berlanjut ya,
Di situ tugasnya kamu dengan dia untuk membicarakan semuanya. Karena sesuatu hubungan itu memang harus dibicarakan ke depannya seperti apa. Kalau seandainya kita punya hubungan tetapi tidak punya tujuan, ya buat apa kita pertahankan gitu ya. Karena ya salah satu kita menjalin hubungan dengan seseorang itu pasti ada tujuan. Ya contohnya tujuannya pengen menikah. Nah salah satu tujuan lagi ya, tujuannya ya ingin kekayaan dia atau ingin materialistisnya dia. Karena dilihat dia orang yang mapan, orang yang pebisnis gitu ya, atau mungkin orang yang banyak uang atau beruang gitu ya. Jadi ya itu tujuan, salah satu tujuan. Dan di sini juga kadang-kala ada tujuan juga kita menjalin hubungan itu demi untuk membahagiakan diri kita sendiri. Banyak sekali alternatif-alternatif yang kelihatan di sini ya buat kamu Virgo dan orang yang kau fokuskan di sini. Jadi ya bisa dikatakan di sini harus lihat seperti apa hubungan kamu itu. Yang hubungan yang kamu jalin itu kamu harus bisa lihat seperti gimana ke depannya. Kamu berhubungan dengan orangnya siapa gitu ya, orang yang bagaimana, apakah dia memang ingin berkomitmen sama kamu atau tidak gitu ya. Nah kalau hanya untuk bersenang-senang ya itu tergantung kesepakatan kamu dengan dia ya, seperti itu. Dan di sini juga ada I know that I crossed the line with you. Saya tahu bahwa saya melewati batas dengan kamu. Nah sebagian dari kamu juga ataupun dia menyadari juga bahwa aku sudah melewati batasan aku. Atau di sini kondisinya kamu cuma berteman, tetapi ternyata tiba-tiba aja, nah kamu mengutarakan isi hati kamu, sebenarnya aku suka lo sama kamu, sebenarnya aku cinta lo sama kamu. Nah kamunya yang mendengar itu jadi wah gimana gitu, kita kan selama ini berteman gitu ya, tiba-tiba aja kaget. Nah dia menyadari, dia minta maaf nih sama kamu. Aku minta maaf bahwa aku salah. Aku sudah melampaui batas aku sebagai teman gitu ya. Bisa saja di kamunya atau di dianya ya yang sudah punya hubungan tetapi sudah punya hubungan seperti pacaran ya. Nah itu juga ada batasan-batasannya. Bagi kamu yang juga sudah menikah juga ada batasan-batasannya ya. Jadi tidak bisa kita harus, kalau sudah melampaui batas kewajaran gitu ya. Nah itu harus dipertanyakan. Contoh ya, jika kamu yang sudah menikah, nah kamu harus tahu batasan-batasan kamu sebagai suami, sebagai istri. Nah kalau kita sudah punya pasangan, gak mungkin kan kita nongkrong lama-lama di luar ya. Tidak mungkin kan kita sering ketemu teman-teman daripada sama pasangan kita gitu. Jadi itu sih sudah melampaui batas kewajaran ya. Jadi ya harus lihat batasannya. Kalau seandainya kamu seorang suami, ya udah, kamu bahagiakan istri kamu, luangkan waktu kamu, beri waktu untuk keluarga gitu ya. Jangan kamu sibuk dengan diri sendiri, dengan teman-teman atau dengan dunianya kamu gitu ya. Bagi kamu yang sebagai suami gitu ya. Dan kamu juga sebagai istri, kamu juga harus tahu batasan-batasan kamu sebagai istri gitu ya. Seperti itu sih simpelnya gitu. Nah itu aja ya yang poin yang paling penting ya buat kita perlu ketahui di sini. Untuk selanjutnya di sini ada I love you. Ini ada seseorang yang benar-benar mencintai kamu di sini. Dia benar-benar merasakan bahwa aku mencintai kamu. Ya, rasanya gimana ya? Aku nyaman dengan kamu. Aku itu selalu membutuhkan kamu. Saat aku sedih yang aku ingat cuma kamu. Ya dulu bisa saja dia merasakan kekecewaan dari seseorang ya, atau dia dulunya tidak pernah mendapatkan suatu perhatian dari seseorang. Ternyata dia ketemu sama kamu selalu memberikan support kepada dia, selalu memperhatikan dia, selalu ya menjadi seorang teman, seorang sahabat atau pacar atau siapa ya itu. Jadi itu yang dia merasakan bahwa kamu itu orang yang tepat bagi dia. Itu sebagian dari dia yang merasakan. Jadi perasaan terdalamnya dia itu, aku sangat mencintai kamu sebenarnya gitu.
karena aku merasa hidup aku ada di kamu, karena tanpa kamu aku merasanya ada suatu yang yang hilang gitu ya dari dalam diri aku. Rasanya aku itu lengkap dengan kamu. Kalau tidak ada kamu rasanya tidak lengkap hidup itu. Nah, itu yang dirasakan oleh dia. Seakan-akan dia sangat membutuhkan kamu di sini. Orang yang sangat ketergantungan juga bisa saja terhadap kamu ya. Itu gambaran dari dia. Oke. Di sini ada I replay our conversation over and over. Jadi kondisinya juga di sini dimana kamu sering karena ada kerinduan ya, kerinduan kamu yang LDRan atau kamu yang lagi break di sini. Jadi ya setelah terpisah itu rasa rindu itu mulai menggebu-gebu gitu ya. Jadi ya untuk melepaskan rindu itu kamu mencoba untuk melihat momen-momen kamu dulu di handphonenya kamu atau ya di mana ya, atau di sosial medianya kamu coba lagi putar ulang semuanya itu untuk melepaskan rindu kamu kepada dia. Nah, karena di sini bisa saja kamu ditinggalkan atau kamu meninggalkan dia, kondisinya di sini saat sudah terpisah justru rasa itu semakin besar gitu ya. Itu perasaan terdalamnya dia yang dia rasakan. Oke. Virgo, kita akan lihat di sini. Kita akan lihat perasaan terdalamnya dia dengan menggunakan kartu tarot ya. Perasaan terdalamnya dia. Kita ulang ya. Perasaan terdalamnya dia. Oke. Di sini ada Pentacles. Ada Four of Wands, ada Queen of Pentacles. Nah, di situ ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya, dan juga ada elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan juga ada di sini masih Pentacles, dan juga ada Cup di sini. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya di sini. Oke. Ada Wands. Elemen api, Aries, Leo, Sagi. Dan ada Strength di sini, ada Leo ya di sini. Itu zodiak yang dilindungi kamu. Sepertinya dominan juga dengan elemen tanah di sini ya buat Virgo. Oke. Kita akan lihat di sini perasaan terdalamnya dia. Ada Seven of Swords. Ada rasa dia saat ini ada merasa kepuasan ya. Jadi di sini kepuasannya seperti apa? Ternyata dia bohongi kamu gitu. Ada suatu rasa kepuasan di mana ya entah itu dia punya dendam atau dia itu punya rasa gimana ya. Akhirnya dia membohongi kamu. Aku pengen nih gitu ya membalaskan sakit hati aku ke dia gitu. Nah, ada rasa keinginan dia dalam hati dia seperti itu. Mungkin dia pernah kamu sakiti atau seperti apa ya. Jadi saatnya aku pengen nih membalaskan dendam aku. Rasanya aku kesal banget sama kamu. Dimana dulu kamu meninggalkan aku saat aku cinta, saat aku sayang gitu ya. Itu yang dirasakan dia di sini. Sebenarnya ada rasa yang dia sembunyikan walaupun dia mencintai kamu. Tetapi itu kenapa dia pengen membalaskan itu? Karena di sini dia masih punya rasa kepada kamu. Nah, itu sih tanda-tandanya. Jika dia tidak punya rasa, dia tidak akan peduli sama kamu. Nah, bisa dikatakan seperti itu ya. Ada rasa dia pengen kembali sih sama kamu, tetapi ya dia pengen tujuannya itu ya aku pengen membalaskan dendam gitu ya. Nah, itu tidak baik sekali ya buat teman-temanku Virgo, ataupun kamu ataupun dia orang yang kamu fokuskan. Jika punya case seperti itu ya tolong diurungkan niatnya, karena itu juga tidak baik ya gitu. Karena juga nanti akan merugikan diri kita sendiri. Oke. Di sini ada Six of Pentacles ya. Itu perasaan dia yang terdalam, dimana bahwa dia itu pengen membuat kamu bahagia. Dan di sini kondisinya dia mempunyai cukup materi yang bisa untuk membahagiakan kamu. Bisa saja di sini dia ingin berkomitmen sama kamu, dimana di awal dulu ya
awal dulu perjuangan kamu dengan dia, masa hubungan kamu dulu dengan dia yang belum punya apa-apa ya, sempat juga terputus, sempat juga break dikarenakan aku belum punya uang, aku belum cukup materi buat berkomitmen dengan kamu, karena aku tidak mau hidup kita nanti berantakan, hidup kita nanti akan sengsara gitu ya, karena ya materi itu memang sangat penting ya buat hidup kita gitu ya, apalagi nanti kita sudah punya keturunan. Nah itu membutuhkan biaya buat sekolah ya, pendidikan anak, biayanya anak ya. Jadi itu yang dia pikirkan. Saat ini dia sudah sukses ya, dia sudah mapan, dia pengen ketemu kamu, dia pengen berkomitmen sama kamu di sini. Itu sebagian dari dia ya Virgo yang merasakan itu, karena di sini kuatnya masalah ya materi ya, permasalahan kamu dengan dia. Sebagian kamu itu terputus dikarenakan suatu materi yang dia sudah tidak punya apa-apa nih, mending aku cari yang lain. Nah gitu, sebagian dari kamu juga merasakan itu ya, tetapi jangan sampai ya, karena itu sangat menyedihkan sekali, karena kita melihat sesuatu itu dari sisi keuangan atau sisi materinya gitu ya, seperti itu Virgo. Jadi di sini ada suatu kondisi di mana sebagian dari dia merasakan aku harus menunggu dia datang kepada aku. Ya walaupun aku di sini sangat mencintai dia, tapi aku rasanya gengsi ya gitu. Rasanya gimana ya untuk mengutarakannya di awal, kita yang duluan. Rasanya ya nggak etis gitu ya. Apalagi aku kan perempuan. Nah jadi yang nggak mungkin dong kita mengatakan duluan cintanya. Tetapi kan zamannya sekarang kan sudah emansipasi ya, jadi yang perempuan sama laki-laki itu sih sama aja, jadi nggak masalah kalau seandainya kamu punya rasa kepada seseorang, ya udah ungkapkan aja, nggak masalah ya. Kalau kamu pendam justru itu akan menjadi penyakit dalam diri kamu. Nggak apa-apa walaupun tidak diterima, nah itu risikonya kamu harus harus tahu ya. Jadi yang penting intinya di sini kamu sudah mencurahkan isi hati kamu, jadi udah lega. Terima tidak terima, nah itu urusan nanti gitu ya. Itu sih intinya, biar kita puas seperti itu. Puas arti kata kita mengetahui, nah kita udah ungkapin nih perasaan kita, ternyata dia tidak respon, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Intinya kita sudah mengungkapkan kepada dia gitu ya. Sebagian dari kamu ada yang menunggu di sini, sebagian dari dia juga ya juga menunggu, karena dilihat kondisinya dia di sini yang atau yang maskulin ya, mungkin dia agak gengsian nih. Wah nggak mungkin dong aku duluan, secara kan aku selama ini nggak pernah, yang ngejar-ngejar itu kan cewek-cewek semua ngejar aku. Nah itu, jadi di sini ada rasa gengsi juga di sini ya, sebagian dari dia. Nah sebagian dari dia juga ada ingin mempertahankan hubungan ini walaupun sangat berat sekali. Nah itu perasaan terdalamnya dia itu ingin memperjuangkan semua itu, karena dia merasa wah aku butuh memperjuangkan kamu, aku harus memperjuangkan cinta kita. Apapun nanti yang terjadi, aku harus bisa melewati semua itu, karena gambaran aku akan menjadi seorang yang kuat di sini itu karena kamu. Nah itu yang dia rasakan di sini buat Virgo. Kita akan lanjut lagi Virgo, kita lihat lagi isi perasaan terdalamnya dia. Maaf ya, perasaan terdalamnya dia seperti apa? Kita akan lihat di sini. Kita cukup ambil 4 aja ya. Nah, kelihatan tidak ya? Yang pertama kita akan lihat di sini. Nah, ini ada seseorang ya yang lagi terbaring. Kita akan lihat di sini. Ada emotion. Emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception. Ya, kita katakan di sini emosi itu adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi emosi juga dapat mendistorsi persepsi Anda ya.
dan mengaburkan visi kamu untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Kamu harus melupakan kebencian. Nah, di sini sih ya bagi kamu yang benci, nah ini terkoneksi nih sama ini nih kartunya. Ya ada yang benci, ya udah kamu lupakan itu. Jangan kamu pendam, jangan kamu simpan kebencian itu. Walaupun kamu benci sama dia yang sudah menyakiti hati kamu, ya udah kamu lepaskan, kamu hilangkan. Nanti juga kamu akan bahagia. Karena kalau kita menyimpan kebencian kepada seseorang, hati kita tidak akan tenang. Kamu harus yakin itu. Jadi kamu selalu merasa kesepian, kamu merasa dihantui, merasa ya aku harus balas dendam nih sama dia. Aku tidak terima aku digituin gitu ya. Aku tidak terima ya kalau dia nyakiti aku gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya harus kamu hilangkan. Biar kebahagiaan itu akan datang kepada kamu ya. Itu sih intinya di sini. Playfulness. Nah, di sini ada keceriaan ya. Tertawa adalah terapi yang terbaik di sini. Bersenang-senanglah bersama dan ingat cinta adalah penyembuh yang terhebat. Nah, jadi kamu di sini harus ceria. Jangan kamu sedih walaupun kamu saat ini lagi punya masalah yang sangat berat sekali. Ya, pasanglah wajah yang senyum gitu ya, selalu bahagia. Jadi itu tuh juga akan mengikuti ya ke jiwa kita. Seperti itu. Jadi cinta inilah yang akan menguatkan kita nantinya. Kalau kamu benar-benar tulus mencintai seseorang, nah itu akan bahagia selamanya. Seperti itu ya. Di sini ada manifestasi miracle ya. Jadi apapun di sini mimpi kamu harus mewujudkan di sini. Karena ya kamu harus percaya di sini. Hatimu, ikuti kata hatimu dan ikuti terus itu. Kamu harus bisa perjuangkan apa yang menjadi impian kamu di sini. Oke? Buat Virgo di sini. Di sini ada suatu gambar hati ya, di mana ada secret admirer ya. Ada seseorang di sini yang memiliki perasaan yang lebih dalam untuk kamu daripada yang mereka membiarkan. Jadi ada pengagum rahasia kamu di sini. Wow. Ayo Virgo, siapa itu yang menjadi pengagum rahasia kamu? Ada seseorang yang benar-benar kagum terhadap kamu. Wah, aku menyukai dia. Dia orang yang baik, dia orang yang cantik, dia orang yang elegan, yang energik ya, tidak sombong. Jadi dia sangat mengagumi kamu. Bisa saja itu kriterianya dia ya. Kriterianya dia untuk mencari seorang yang benar-benar cocok di hati dia. Jadi di sini dia beranggapan, wah, aku harus bisa nih mendapatkan dia. Jadi dia itu perasaan terdalamnya dia ya, pengagum kamu ini, pengagum rahasia kamu. Bisa saja suatu saat nanti itu akan terungkap ya buat kamu Virgo. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kita buat Virgo. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga kamu bisa terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.